Anda menyaksikan Invest Time Week. Kita akan ulas soal investasi saham cuan yang mudah dan simple. Saat ini saya sudah tersambung bersama dengan Assistant Vice President EVP Equity Analyst PT BNI Sekuritas Maksi Lisha Putra. Bagi Anda pemirsa, Sobat Cuan maupun pembaca CNBC Indonesia, Anda berkesempatan untuk memenangkan hadiah tunai Rp1 juta. Caranya gampang, Anda tinggal scanning QR Code di layar Anda saat ini, kemudian download aplikasi BNI Beyond. Nah, 10 orang terpilih nanti berkesempatan bisa membawa hadiah uang tunai. Selain itu, BNI Sekuritas juga sedang ada promo Netting Vaganza yang berlangsung dari 24 Maret hingga 23 Juni 2021. Informasi lebih lanjut Anda bisa scan QR Code berikut ini. Promo karena Sobat Cuan bisa mendapatkan cashback langsung sebesar 20% dari brokerage fee dan masih banyak promo lainnya sebagai nasabah BNI Sekuritas. Langsung saja kita sapa Pak Maksi Lisha Putra yang sudah bergabung bersama kita. Selamat pagi Pak Maksi, kabar sehat? Selamat pagi, sehat, syukur, alhamdulillah. Kalau kita berbicara mengenai appetite market masuk ke dalam pasar saham masih cukup tinggi. Ini tercatat juga pertumbuhan investor secara umum di pasar modal kita sudah mencapai angka 4 jutaan SID di sana. Dan menariknya lagi nih Pak Maksi, 4 jutaan SID tadi mayoritas didominasi banyak sekali kaum milenialnya juga. Menurut Anda kaum milenial ini adalah dari sisi usia, mereka usia yang paling tepat untuk berinvestasi saham atau seperti apa Pak? Karena jumlahnya juga sudah mulai membanjiri SID yang ada. Sebenarnya kalau sisi usia kita lihat semua usia tepat saja Mas Dalmo ya. Cuma kalau kita lihat kalau usia milenial berarti kan horizon mereka masih panjang. Jadi kita melihat kalau mereka dengan horizon masih panjang tadi berarti mereka akan lebih banyak, lebih aktif untuk melakukan investasi saham. Jadi misalnya sekarang mereka masih berumur 25 misalnya atau 24, berarti kan untuk menuju usia produktif mereka masih jauh ya. Usia produktif kan kita rata-rata usia pensiun 55, jadi mereka masih ada 30 tahun lagi untuk terus berinvestasi saham. Dan ini memang sangat bagus ya untuk mendiversifikasi investasi kita. Karena kita lihat sebenarnya saham-saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia itu masih sangat menjanjikan bagi untuk pengembangan investasi kita sebagai salah satu alternatif investasi di pasar modal. Tapi bukan berarti menutup kemungkinan untuk yang misalnya sudah berumur 35 atau 40, tidak. Itu juga masih tepat juga. Karena bagaimanapun investasi saham itu harus kita bisa memilih saham-saham yang memang berfundamental baik, yang kita harapkan dapat memberikan potensial gain yang cukup menjanjikan dalam waktu mungkin beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan. Begitu sih Mas Dalmo. Baik, jadi kalau ditanya apakah usia milenial ini tepat usia kategori siap berinvestasi saham, sebenarnya semua usia bisa dikatakan tepat untuk berinvestasi saham. Tidak ada batasannya Pak Maksi ya, tapi menjadi lebih menarik karena ini milenial bahkan sampai ke generasi Z ini Pak Maksi, mereka semuanya akan lebih well informed, familiar, mendapatkan banyak informasi dan tahu tentang dunia investasi saham. Tetapi menariknya juga Pak Maksi, meskipun mereka sekarang sudah lebih banyak mendapatkan ekspos informasi, masih banyak juga ini kaum milenial sampai ke generasi Z yang belum berani, nggak langsung terjun juga ini Pak Maksi untuk mulai berinvestasi saham. Dari catatan Anda di BNI Sekuritas, kekhawatiran utama dari investor pemula sebelum masuk ke investasi saham ini apa saja Pak Maksi? Mungkin kalau saya lihat ya, mungkin kekhawatiran akan apa? Harga sahamnya turun. Nah, jadi rugi misalnya seperti itu. Atau mungkin juga kadang-kadang ada yang melihat bahwa investasi saham seperti spekulasi misalnya. Jadi ada orang, aku tidak mau spekulasi, aku maunya yang pasti-pasti aja begitu ya. Seperti saya bilang juga, nanti aku takut harganya turun, berarti aku rugi dong, begitu kan. Kita memang tahu harga saham itu kan fluktuatif ya Mas Elmo ya, tidak naik terus seperti misalnya kita mendaki begitu kan. Nah, tentunya dalam menyikapi hal ini kita bisa melihat saham-saham yang berfundamental bagus. Memang dalam pelaksanaannya, dalam perjalanannya, harga saham itu memang naik turun. Itu memang banyak sentimen yang mempengaruhi. Misalnya sentimen global, sentimen domestik, ataupun mungkin berita-berita yang terjadi pada emiten yang sahamnya dibeli oleh para investor. Tapi bagaimanapun, selama kita membeli saham yang memang fundamentalnya bagus, kita yakin saja bahwa nanti akan menuju potensial gain yang cukup menjanjikan ya.
Jadi tidak usah khawatir. Jadi mungkin kita juga jangan terlalu melihat harga saham terus-terusan, Mas Elmo. Iya, Nanti kita iya. sendiri yang akan bisa stres gitu ya. Nah kita kan juga ada kegiatan lain. Iya. Jadi mungkin kita bisa Nah, ini harga saham kita menariknya Pak mungkin Maksi. Tadi ketika saya simpan. tanyakan apa yang bikin khawatir sih para kaum milenial dan generasi Z untuk berinvestasi saham, ya sesimpel itu jawabannya sebenarnya Pak Maksi ya. Takut kalau harga sahamnya turun atau mungkin jeblok atau koreksi dalam atau Betul. drop. Ini menarik Ya, kalau kita berbicara mengenai ya, kesadaran dari kaum milenial dan generasi Z bahwa ada investasi, ada peluang return, tentu saja ada peluang risiko. Anda melihat apakah kita juga betul. sudah cukup progresif dalam memahami hukum alam dalam dunia investasi ini Pak Maksi, high return, ada juga high risk yang harus kita pahami. Ya, makanya itu betul sekali. Itu memang sudah diakui dalam dunia investasi ya, high return dan high risk. High return pasti ada high risk. Makanya kita bagaimana untuk meminimalkan risiko tersebut ya Mas Elmo, kita pilih saham-saham yang memang dengan future outlook, industri yang menjanjikan. Lalu kita lihat juga bagaimana track record kinerja saham-saham tersebut cukup menjanjikan pula ke depan. Jadi kita jangan sembarangan ya Mas Elmo untuk dalam memilih saham ini. Kan kita di Bursa Efek Indonesia itu ada ratusan ya, mungkin sampai sekitar 600 saham. Nah, dari 600 saham itu memberikan pilihan yang sangat banyak kepada kita dan kita bisa memilih bagaimana saham-saham sektor apa saja yang kita bisa pilih. Lalu juga dari sektor tersebut kita pilih lagi saham-saham individualnya, misalnya seperti itu Mas Elmo. Nah, Agar kita ya, tidak jadi kan capek sendiri Pak kalau kita Maksi, lihat kehabisan bagus, energi dan waktu. ya, Tadi nggak bisa selamanya mantau 24 jam dalam perdagangan saham ini. Apa Pak ya, tips terbaik untuk Anda agar kita tidak sedikit demi sedikit selalu distract? Saya harus memantau sudah sampai di mana pergerakan saham favorit saya. Tips dan strategi dari BNI Sekuritas Pak Maksi. ya. Mungkin kita ya seperti tadi ya, kita jangan terus-terusan memantengin. Misalnya kita punya ada layar untuk harga saham kita. Dilihatin terus, waduh. Kita kan juga punya kesibukan lain ya, Mas Elmo ya. Kita kan bukan hanya melihat saham kita aja kan, kita juga misalnya ada yang sebagai karyawan, pedagang, pengusaha. Nah, itu tetap kita pada aktivitas kita. Kita mungkin bisa lihat harga saham kita setelah 3 hari, 4 hari, atau seminggu gitu. Nah, misalnya kita melihat sudah mulai ada kenaikan, ya, itu tergantung pada para investornya. Mereka dalam menetapkan investasi mau berapa persen keuntungannya. Bila mereka menganggap keuntungan 10% sudah bisa dilepas atau direalisasi, ya terserah, tidak masalah. Gitu ya. Misalnya, oh ya aku mau lepas, sambil aku mau beli lagi saham yang lain yang dengan valuasi yang menarik. Atau misalnya di sisi lain, ternyata harga sahamnya setelah 3 hari atau 4 hari turun. Nah, dia bisa mantau lagi. Apakah ini sebenarnya sahamnya bagus. Mungkin kalau dia masih ada sumber daya lagi, dia bisa average down, dia bisa beli lagi. Jadi kan rata-rata turun ya. Nah, apalagi nanti kita cukup optimis dengan prospek kinerja ke depan dan diharapkan nanti pada mungkin sebulan 2 bulan lagi harganya bisa naik. Nah, di situ kita bisa realisasi keuntungan. Jadi kembali Mas Elmo ya, kalau misalnya realisasi keuntungan tergantung masing-masing investor. Mereka mau misalnya 10% sudah cukup atau mau tunggu 20%, ya terserah saja. Tapi kembali jangan juga greedy atau serakah. Misalnya, wah sudah naik banyak, aku tunggu lagi nanti siapa aja bisa lebih naik lagi. Nah, jangan juga. Nanti karena takutnya nanti bisa turun. Nah, saat turun itu kan sayang. Seharusnya dia bisa realisasi lebih tinggi lagi. Begitu, Mas Elmo. Baik. Ini poin yang sangat tegas Anda sampaikan. Memang semuanya dikembalikan lagi ke profil risiko masing-masing. Tapi ada nggak sih Pak Maksi satu patokan atau pegangan buat kita kapan waktu yang tepat untuk lepas dan juga pegang atau pertahankan? Karena banyak sekali ini faktor psikologis kan bermain juga Pak Maksi ya. Dan faktor psikologis ini bisa menjadi hal yang sangat personal. Masing-masing berbeda tingkat kepanikannya, tingkat kegalauannya dalam berinvestasi saham. Apa yang Anda lihat di sini Pak Maksi? Betul sekali. Betul. Nah, sebenarnya itu tidak ada rumus yang pasti ya. Itu tidak ada rumus yang pasti. Itu ada semua adalah seni ya. Seni dalam berinvestasi. Apalagi tadi Mas Elmo bilang kegalauan. Wah, kadang-kadang kalau asing buang banyak, waduh kita ikut-ikutan panik. Wah, kita ikutan panik, harganya lagi turun, ikutan panik, asing buang banyak. Tapi sebenarnya itu bisa kita lihat 2 hal. Pertama, wah kalau emang sahamnya bagus, asing jualan, berarti ada seolah-olah seperti diskon ya. Orang suka bilangnya great sale misalnya. Nah, saat lagi diskon atau great sale itu ya kita bisa tambah lagi saham yang kita miliki. Karena pada saat ini cuma karena sentimen sesaat misalnya. Karena sentimen sesaat nanti mungkin dalam seminggu depan akan naik lagi gitu. Atau di sisi lain mungkin bisa dilepas sedikit-sedikit sambil beli lagi.
juga begitu. Tapi saya lebih cenderung ke arah yang tadi itu misalnya harga sahamnya turun, apalagi misalnya karena asing buang banyak gitu ya. Ya, disitulah kesempatan kita untuk masuk lagi karena sebenarnya kadang-kadang itu hanya sentimen sesaat. Di saat harga saham banyak turun tuh. Misalnya di sisi lain kan bagaimanapun bursa kita kan sangat terkoneksi ya dengan bursa global. Misalnya kalau Dow Jones turun dalam, itu memang memiliki kaitan yang erat dengan pergerakan harga saham kita, harga dengan pergerakan indeks kita. Misalnya Dow Jones terus sampai 400-500 poin, itu memang cukup berpengaruh terhadap indeks kita. Biasanya kita juga investor mengalami aksi profit taking, gitu ya, melakukan aksi profit taking. Nah, disitulah kita bisa ini lagi akumulasi lagi saham-saham yang memang berfundamental bagus, karena kita melihat sebenarnya hanya karena sentimen sesaat. Mungkin seminggu atau 2 minggu lagi harganya akan naik lagi. Itulah kita bisa menikmati keuntungan dari adanya pelemahan tadi. Idealnya seperti itu Pak Maksi ya, ada sentimen yang sifatnya sesaat dan terkadang tertebak juga nih Pak ya, terpola mengenai sentimen-sentimen mana yang harus kita benar-benar perhatikan atau mungkin harus kita skip atau kita anggap sambil lalu. Tetapi bagaimana kita bisa berdamai dan berkawan dengan volatilitas Pak atau ketidakpastian ketika ternyata pola yang sudah pattern tadi atau habit yang ada di pasar saham mendadak berubah semua karena tidak ada yang bisa dijadikan pegangan atau volatilitas. Apa yang bisa Anda sarankan? Berdamai dengan volatilitas dan stay calm tadi, apapun situasi pasar. Ya, volatilitas itu pasti Mas Amno ya. Itu pasti. Ketidakpastian itu pasti dalam pasar saham. Itu ya. Jadi bagaimanapun harga saham itu ada mengalami gejolaknya. Di sini kita harus bisa mengendalikan emosi kita, bagaimana kita melihat misalnya saham kita ini yang sangat fluktuatif, kenapa bisa turun. Ya itu kan bisa jadi karena sentimen ya. Bisa juga karena misalnya pelemahan rupiah, ataupun mungkin inflasi kita yang tidak sesuai perkiraan, pertumbuhan ekonomi tidak sesuai perkiraan, itu bisa memberikan sentimen terhadap saham yang kita miliki. Tapi itu bisa saja itu hanya berlaku sesaat. Nah di saat itu kita bisa koleksi lagi, kita bisa cicil beli lagi, untuk nanti setelah nanti investor menyadari bahwa itu sebenarnya hanyalah sekedar sentimen sesaat, nantinya bisa akan naik lagi. Gitu. Nah itu banyak yang kejadian. Bila kita melihat sejarah ya, di saat sentimen-sentimennya yang itu begitu dahsyat negatifnya, itu banyak saham yang dilepas gitu ya. Nah itu sebenarnya itu potensi yang bagus untuk masuk lagi tuh Mas Elmo. Tapi kembali ya, di sisi lain saya tidak terlalu menyarankan investor untuk membeli saham-saham yang seperti dimainkan harganya. Misalnya harganya naiknya kencang, naik terus, padahal fundamentalnya tidak jelas. Nah itu yang mungkin saya kurang sarankan, ya gitu sih. Jadi kita lebih memilih saham-saham yang baik dengan potensi future yang masih menjanjikan ke depan. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.